Kalian tahu nggak sih, gara-gara Pangeran Diponegoro, negara Belgia yang ada di Eropa bisa merdeka? Apa hubungannya Pangeran Diponegoro dengan Belgia? Apakah Pangeran Diponegoro itu pernah berperang untuk membela Belgia sehingga Belgia bisa merdeka? Nah, nanti akan kita kupas di video ini. Tapi sebelum lanjut videonya, yang belum subscribe channel Ozan Java, silahkan di subscribe dulu. Perang Jawa. Perang tersebut tercatat sebagai perang dengan korban paling besar dalam sejarah Indonesia. Pemerintahan Belanda di Jawa sampai hampir mengalami kebangkrutan karena kas pemerintahan Belanda pada waktu itu dikeluarkan sangat banyak sekali untuk peperangan ini. Kurang lebih menghabiskan uang sekitar 20 juta gulden dan jumlah tentara Belanda yang tewas mencapai ribuan. Jadi APBN kerajaan penjajah Belanda 10 tahun itu habis hanya untuk 1 tahun saja. 1 tahun hanya untuk perang melawan Pangeran Diponegoro. Gimana nggak rugi? APBN yang seharusnya untuk bayar pegawai negara, untuk bangun infrastruktur, untuk bayar berbagai kebutuhan negara, itu habis hanya untuk perang saja. Dan perangnya pun hanya di Jawa. Jadi perang ini juga menjadikan kekuatan Belanda di beberapa negeri jajahannya semakin melemah. Salah satunya di Belgia, hingga akhirnya Belgia mampu melawan Belanda dan merdeka. Jadi bisa dikatakan Pangeran Diponegoro itu juga pahlawannya Belgia, karena berkat jasa beliau, kekuatan Belanda semakin melemah di Belgia, sehingga Belgia bisa melawan Belanda dan merdeka. Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta 11 November 1785, terkenal karena memimpin Perang Jawa atau Java Oorlog melawan penjajah kolonial Belanda. Diponegoro adalah seorang pangeran alim dari Keraton Yogyakarta. Beliau putra sulung dari Sultan Hamengkubuwono yang ketiga, seorang Raja Mataram di Yogyakarta. Pangeran Diponegoro memiliki banyak nama dan gelar, diantaranya adalah Muhammad Muthohar, Syekh Abdurrahim, Pangeran Antawiryo, Sultan Abdul Hamid. Lihatlah, salah satu panggilannya adalah Syekh, menunjukkan beliau bukan hanya orang ningrat kerajaan, tetapi juga seorang ulama. Mengutip beberapa bukti sejarah, kurikulum Keraton Mataram sejak Hamengkubuwono yang pertama sampai Hamengkubuwono yang keempat menggunakan kurikulum pendidikan Islam. Kala itu anak-anak keraton diwajibkan bahasa Arab. Raja Hamengkubuwono bahkan dikenal fasih berbahasa Arab kala itu. Ini bisa dimaklumi sebab pada masa itu Mataram tunduk kepada Kesultanan Turki Utsmani. Raja menyatakan bagian dari Daulah Utsmaniyah, maka tidak heran hubungannya sangat erat dan kuat. Hubungan-hubungan yang menunjukkan jejak Turki diantaranya adalah salah satu gelar Pangeran Diponegoro adalah Abdul Hamid, di mana di Turki sultannya kala itu bernama Abdul Hamid. Selain itu, jejak pengaruh kekhalifan Turki juga terlihat dari struktur militer Pangeran Diponegoro, di mana salah satu brigade Laskar Diponegoro bernama Turkiyo. Konon mereka berasal dari Turki. Kemudian panglima tertingginya kala itu adalah Sentot Ali Basa, yang diadaptasi dari gelar Ali Pasha bagi jenderal militer Turki. Pemicu terjadinya Perang Diponegoro adalah pematokan tanah oleh Belanda di atas makam leluhur Pangeran Diponegoro di Tegalrejo. Hal ini yang membuat Pangeran Diponegoro marahnya luar biasa dan memutuskan untuk mengangkat senjata melawan Belanda. Namun, penyebab perang tersebut sebenarnya merupakan akumulasi dari semua permasalahan yang ada pada waktu itu, seperti pajak yang tertinggi seperti sekarang, pajaknya luar biasa, juga mirip kan? Juga campur tangan Belanda dalam urusan istana Yogyakarta, hingga permasalahan ketidakpuasan di kalangan istana itu sendiri. Kehidupan Pangeran Diponegoro sejak kecil yang sangat dekat dengan golongan ulama membuatnya mudah mendapatkan dukungan dari para ulama dan bangsawan di berbagai wilayah di Jawa. Itulah mengapa Perang Diponegoro meluas hingga wilayah Pacitan dan juga Kedu, dengan banyak tokoh terlibat dalam konflik itu. Kemudian perang itu disebut sebagai Perang Jawa. Perang besar-besaran yang hampir-hampir meruntuhkan kekuasaan imperialis Belanda di wilayah Nusantara. Nah,
Tercatat juga selama Pangeran Diponegoro bermarkas di Selarong yang ada di Kecamatan Pajangan, Bantul, Belanda telah mengadakan penyerangan sebanyak 3 kali. Serangan yang pertama dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 1825. Kemudian serangan yang kedua dilaksanakan pada akhir bulan September 1825. Selanjutnya serangan yang ketiga dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 1825. Gerakan pasukan Pangeran Diponegoro dengan siasat gerilyanya sulit ditaklukkan oleh musuh. Beberapa kali usaha penggemburan markas Pangeran Diponegoro dilakukan, tetapi selalu mengalami kegagalan. Dalam perang ini juga Belanda selalu melakukan taktik perang yang sangat licik. Kalau sekarang ya mirip perang Hamas melawan penjajah Israel lah. Intimidasi terhadap rakyat pribumi yang tidak berperang itu dilakukan oleh Belanda dengan tujuan agar rakyat takut dan tidak mau mendukung atau membantu perjuangan Pangeran Diponegoro dalam gerilya. Sebab pasokan logistik selama bergerilya itu dipasok oleh rakyat yang sebagian besar adalah seorang petani. Selain itu, Belanda juga menerapkan taktik spionase dengan memanfaatkan londo irengnya atau pribumi yang berpihak pada Belanda untuk dimasukkan ke pasukan Pangeran Diponegoro dengan tujuan untuk mencari kelemahan dari pasukan Pangeran Diponegoro tersebut. Perang bertahun-tahun dan Belanda merasa tidak mampu lagi untuk meneruskan perang melawan Pangeran Diponegoro. Akhirnya Belanda berencana melakukan siasat yang sangat licik. Siasat paling licik penjajah Belanda inilah yang akhirnya mengakhiri perlawanan Pangeran Diponegoro pada tanggal 28 Maret 1830. Pangeran Diponegoro secara licik dijebak oleh Belanda pada bulan Syawal beberapa hari setelah Idul Fitri. Pangeran Diponegoro dijebak untuk berunding dengan pangeran tertinggi Belanda, yaitu Letnan Jenderal de Cook, untuk mengadakan gencatan senjata dan perdamaian. Tapi Diponegoro yang datang tanpa membawa senjata dikhianati mentah-mentah oleh Belanda. Pangeran Diponegoro ditangkap dan kemudian diasingkan ke Sulawesi Utara pada tahun 1830 untuk meredam semangat jihad rakyat Jawa dalam melawan penjajah kolonial Belanda. Kemudian tahun 1834 dipindahkan dari Sulawesi Utara ke Sulawesi Selatan hingga beliau wafat di Sulawesi Selatan pada tanggal 8 Januari 1855. Nah, itulah kisah perjuangan Pangeran Diponegoro dengan semangat jihadnya melawan penjajah kolonial Belanda. Nah, selanjutnya kita akan bahas apa lagi nih? Tulis di komentar ya. Dan juga jangan lupa di like video ini dan juga share video ini. Bagi yang belum subscribe channel Ocean Java, silahkan di subscribe agar mendapatkan notifikasi update video terbaru dari channel ini.